sahabat petani jauh, coba kita lihat ini kemarin sempat terserang ulat ya. Ulatnya cukup parah kemarin, masih sebesar segini, setinggi segini. Nah, ini dia bekasnya ya. Ini juga sepertinya masih ada ya telur-telurnya. Mungkin sisa-sisanya saja. Oke, nah ini masih ada, tapi ulatnya kita belum lihat juga. Oke. Oh iya, ada apa di dalam? Laba-laba, mungkin sudah dimakan ya. Nah, ini dia. Oke. Ya, di dalam tuh masih ada tuh. Ya, kalau ini masih ada di dalam. Nah, jadi kenapa kita selalu merekomendasikan penggunaan insek ya pada tanaman jagung yang terserang ulat? Karena posisinya itu seperti itu ya teman-teman ya, kelihatan nggak ya? Itu. Nah, dia ada di dalam dan semakin akan ke dalam lagi. Ya, jadi kita selalu merekomendasikan untuk penggunaan tambahan bahan itu perata ya, ataupun lem katanya ya, itu ataupun penembus. Nah, jadi ketika kita melakukan penyemprotan itu akan meratakannya insek itu sampai ke bawah, sehingga yang di dalam itu juga kena. Nah gitu. Tapi ketika kita hanya melakukan penyemprotan, apalagi hanya cukup di atas saja, dia akan kering di sini dan tidak akan sampai ke bawah dan tidak akan membunuh daripada ulat tersebut. Jadi itu alasannya kenapa kita menyarankan penggunaan perata ya. Oke, peratanya tidak masalah, yang murah juga tidak masalah, tapi dia cukup untuk membawa insek yang kita semprotkan ke lapisan-lapisan daun ini, sama apalagi ke pucuk ini nih ya, ke pucuk yang begitu kecil, yang begitu sempit ya. Jadi kalau ada peratanya mungkin bisa. Nah, jadi kemarin masih banyak teman-teman yang menanyakan tentang penyemprotan pada jagung ini ya. Kalau ini baru sekali dilakukan penyemprotan, sudah aman itu pada saat umur segini. Memang terlambat. Kalau saran saya, penyemprotan untuk jagung itu dilakukan pada umur lebih sedikit 1 bulan ya, atau pas 1 bulan lah. Jadi dia masih segini ya teman-teman, masih seumuran segini contohnya ya, segini, paling lamanya segini. Ketika kita sudah melihat ada serangan ulat, walaupun baru sedikit, walaupun baru beberapa dalam satu lahan, itu segeralah dilakukan penyemprotan insek ya, penyemprotan pestisida atau racun ya untuk ulat. Ya, bisa aja kita menggunakan racun yang tidak mahal juga, tidak masalah. Biasanya juga itu akan membantu. Cuma ketika masih ada serangan, udah seumur seperti ini juga masih ada serangan, lakukan lagi ya. Ini masih ada berarti serangannya, berarti ulatnya masih ada di dalam ya. Ini masih ada ulatnya di dalam ya. Jadi ini harus dicegah karena dia masa perkembangbiakannya cepat sekali ya teman-teman ya, sahabat petani ya, cepat sekali.
Ini mungkin musuh alami yang saya bilang tadi ya, tapi mungkin itu udah terlalu besar untuk dimakan, karena ini ulatnya ini ke bawah udah. Ini kita pencet saja biar mati menggunakan pestisida cap tangan. Oke, ini masih ada beberapa, kita lihat. Memang baru sekali penyemprotan ya, nanti kita sarankan lagi untuk melakukan penyemprotan berikutnya sehingga ini bisa aman sampai panen. Jadi kita menyarankan yang sudah kita lakukan ya, sebenarnya tidak harus seperti itu. Ini masih ada nih, tidak harus bahan aktif itu. Kita tidak melihat merek ya, kita hanya merekomendasikan satu emamectin benzoat ya, emamectin pestisida yang berbahan aktif emamectin benzoat ya. Kalau apa merek produknya itu nanti teman-teman bisa cari, bisa tanya atau lihat label, di labelnya itu ada bahan aktifnya. Yang pertama emamectin benzoat ya, itu cukup 1,5 sendok makan ya, sampai 2 sendok makan per pompa elektrik. Itu isinya ada yang 16 liter lah ya, itu mungkin 1,5 sendok makan saja sudah cukup. Baru deltametrin ya, deltametrin itu 2 sendok. Baru kita tambah lagi dengan yang kita biasa rekomendasikan itu Swinner ya. Swinner itu fungsinya untuk memperbaiki daun yang sudah terserang. Juga boleh ditambahkan seperti JPT ya, JPT, zat pengatur tumbuh seperti Dekamon ataupun Atonik, terserah yang ada, yang paling murah menurut teman-teman. Itu bisa mempercepat pertumbuhannya lagi, sementara yang tadi sudah terserang itu akan cepat sembuh ya teman-teman. Baru ditambahkan dengan perata tadi, lem atau perata atau penembus ya, dan lakukanlah penyemprotan ketika sudah ada serangan 1 atau 2 di satu lahan, segera dilakukan, jangan ditunda-tunda, karena dalam seminggu dia akan cepat berkembang biak dan akan langsung menyerang. Apalagi kita sampai 2 atau 3 minggu ulatnya akan sudah dewasa. Dan ingat, ulat jenis seperti ini yang ada biasa jagung itu tidak mau dia satu batang jagung itu dikerubuni oleh 2 atau 3, tidak, dia masing-masing satu batang. Jadi 1 ekor 1 batang. Nah, jadi seperti itu siklus kehidupannya. Jadi ketika misalnya satu induk itu menelurkan sekitar 10 sampai 15 telur yang jadi, maka 15 telur yang akan menyerang jagung kita. Jadi begitu kelipatannya, sehingga bisa kaget, kadang-kadang kaget ya para petani. Seminggu kemarin masih aman, tapi sekarang masih beberapa, sekarang ini udah hampir semuanya. Jadi itu saran buat teman-teman semuanya, sahabat petani jagung, segera lakukan ketika kita melihat serangan masih kecil. Segera saja dilakukan, jangan takut rugi. Akan lebih rugi ketika semuanya sudah mulai diserang. Oke, kalau untuk saran kita penyemprotan itu hanya 2 kali ya. Satu yang umur 1 bulan, ketika masih ada serangan ya, kita seperti seumuran ini atau seumuran segini, semprot lagi udah tuntas. Biasanya sudah tuntas kalau penyemprotannya benar, inseknya juga benar seperti yang saya bilang tadi, dan penambahan perata ya ataupun lem. Oke, mungkin itu sekedar saran buat sahabat petani jagung di Tanah Karo, juga di seluruh Indonesia, untuk sekedar informasi tambahan buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, selamat siang dan salam mejua-jua.